Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan di ujian akhir semester ini, dalam matkul penalaran reflektif, kami akan menganalisa kasus satu mengenai seorang penggemar bernama Binsar. Next. Eh, Kasus ini tentang seorang anak bernama Binsar Saragi yang terbang jauh dari Medan ke Kupang karena ada rumor kedatangan Cristiano Ronaldo. Pertama, kami akan mengidentifikasi masalah utama. Kasus ini bermula dari informasi yang beredar bahwa Ronaldo akan berkunjung ke Kupang. Hal ini memicu Binsar Saragi untuk mengambil keputusan besar, yaitu memesan tiket pesawat. Namun dalam realitasnya kedatangan tersebut tidak terjadi. Di sini kami akan membedah logika di balik keputusan tersebut menggunakan prinsip berpikir kritis. Dalam kasus ini kita mempunyai subjek yaitu Binsar Saragi. Aksinya itu terbang dari Medan ke Kupang. Pemicunya itu adalah isu kedatangan Ronaldo, dan hasilnya itu Ronaldo tidak datang atau zonk. Dalam berita tersebut, kami menemukan beberapa kategori klaim. Yang pertama itu adalah klaim faktual. Kalimat Binsar terbang dari Medan ke Kupang adalah fakta yang dapat diverifikasi kebenarannya melalui tiket atau kebenaran fisik subjek di lokasi. Kedua adalah klaim nilai. Terdapat anggapan bahwa tindakan Binsar adalah bentuk loyalitas atau sebaliknya, kenekatan. Penilaian loyal atau nekat adalah sebuah value judgment atau klaim nilai atas tindakan subjek, bukan fakta objektif semata. Pada slide ini, kita membedakan dua jenis klaim yang penting dalam menganalisis peristiwa. Klaim faktual deskriptif adalah klaim yang bisa dibuktikan, seperti foto menunjukkan Binsar memakai jersey putih Real Madrid. Ini klaim yang bisa diverifikasi dengan bukti nyata. Sedangkan klaim subjektif berkaitan dengan perasaan atau pengalaman internal. Misalnya, Binsar merasa kecewa atau sedih, yang hanya bisa diketahui dari sudut pandang Binsar sendiri. Memahami perbedaan ini membantu kita memilah informasi mana yang objektif dan mana yang subjektif. Pada slide ini fokusnya pada proses kritis dalam menghadapi informasi. Pertama, ada gap antara rumor di media dan kenyataan bahwa Ronaldo tidak datang ke Kupang. Kemudian kita menganalisis validitas sumber informasi di mana Detik Travel mengutip berita viral tapi belum tentu sudah diverifikasi. Terakhir, evaluasi menunjukkan kegagalan untuk mengkonfirmasi langsung ke manajemen siar 7 sebagai sumber resmi. Ini contoh bagaimana berpikir kritis penting agar tidak mudah terjebak pada rumor tanpa verifikasi yang jelas. Kami menyusun struktur argumen dari kasus ini. Argumen Binsar. Berita kedatangan Ronaldo viral. Maka Ronaldo pasti datang ke Kupang. Counter argumen. Viralitas berita tidak menjamin kebenaran faktual. Sehingga kedatangan tidak bisa dipastikan hanya dari rumor. Kami juga membuat silogisme kategoris. Premis mayor, semua kunjungan resmi atlet internasional diumumkan oleh manajemen resmi. Premis minor, kunjungan ke Kupang ini tidak diumumkan oleh manajemen resmi. Kesimpulan, jadi kunjungan ke Kupang ini bukan kunjungan resmi dari atlet internasional. Masuk ke pola deduktif, pertama modus ponens. Premis 1, jika Cristiano Ronaldo datang, maka bandara akan dijaga ketat oleh aparat. Q. Premis 2, faktanya Ronaldo dikabarkan datang. P. Kesimpulannya, maka seharusnya bandara dijaga ketat. Q. Namun karena Q tidak terjadi, validitas P dipertanyakan. Kedua, modus tollens. Premis 1, jika berita itu benar, P, maka Pemprov NTT akan merilis jadwal resmi. Q. Premis 2, Pemprov NTT tidak merilis jadwal resmi, tidak Q. Maka dari itu kesimpulannya, berita itu tidak benar, tidak P. Ke pola deduktif selanjutnya, yaitu ketiga, silogisme hipotesis, yaitu rantai sebab akibat. Contohnya,
Jika Binsar melihat berita viral, maka ia menjadi antusias. Jika ia menjadi antusias, maka ia membeli tiket ke Kupang. Maka kesimpulannya, jika Binsar melihat berita viral, maka ia membeli tiket ke Kupang. Keempat, yaitu silogisme disjungtif atau pilihan. Ronaldo saat ini sedang berada di Arab Saudi atau dia sedang berada di Kupang. Faktanya, Ronaldo terkonfirmasi sedang latihan di Arab Saudi. Kesimpulannya, maka Ronaldo tidak berada di Kupang. Next. Kemudian ada pola deduktif kelima, yaitu dilema. Jika Binsar berangkat, ia akan beresiko pada rugi uang tiket. Jika tidak berangkat, Binsar akan beresiko pada rugi kesempatan. Maka ia harus memilih berangkat atau tidak. Ia menghadapi resiko rugi uang atau resiko kesempatan. Selanjutnya yaitu ada argumen induktif. Secara spesifik, kita mengamati pola kunjungan Ronaldo ke Jepang selalu disertai oleh konferensi pers. Kemudian kunjungan Ronaldo ke Singapura selalu ada acara resmi. Sedangkan di Kupang tidak ada tanda-tanda persiapan acara resmi. Maka kesimpulan induktifnya adalah kemungkinan besar, probabilitas tinggi acara di Kupang adalah berita bohong. Nah, terakhir, analisis dari kelompok kami bersama saya Kevin, Hendrarto Tanda Utama adalah kesehatan dalam berpikir informal atau kesehatan berpikir informal. Dari kasus dari kedatangan Ronaldo yang dipercayai oleh Binsar itu ya, apa sih yang menjadi biang kerok kegagalan nalar dari Binsar? Ya, bisa saya pecah menjadi dua. Yang pertama adalah argumentum ad populum. Si Binsar ini percaya karena berita itu viral dan banyak orang yang membicarakan. Karena banyak orang yang mengepost, sehingga ketika Binsar melihat itu, maka dia percaya dan langsung berangkat. Yang kedua adalah hasty generalization. Ia menyimpulkan dari apa yang baca, ternyata info tersebut hanya sepotong. Dia tidak melakukan pembuktian-pembuktian. Apakah ada bukti-bukti yang benar-benar dengan jelas atau official mengatakan bahwa Ronaldo itu datang. Nah, ini bisa terjadi yang karena pertama seperti wishful thinking atau dia berpikir dengan penuh harapan sehingga Binsar entah dia secara sadar atau tidak sadar dia menutup saluran counter evidence. Jadi dia tidak mencari lagi bukti-bukti. Nah, kemudian yang kedua adalah mungkin juga ia mengalami appeal to emotion. Artinya yang diarahkan ke dirinya sendiri. Ya, justru perasaannya itu menjadi bukti dia atau validasi untuk tindakannya. Nah, inilah yang membuat jadi biang kerok dari kesesatan berpikir yang dialami oleh Binsar. Nah, sekian dari kelompok kami. Ingat di sini ada quote yang sangat bagus menurut saya ya. Berpikir kritis itu berarti kita menyaring informasi sebelum menjadi aksi atau tindakan. Terima kasih.